Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Lab TI Perancangan Analisa Algoritma dengan materi DFS dan BFS. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke materi. Deep First Search, algoritma untuk mencari atau mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph. Pencarian dimulai dari root sebuah tree dan dilanjutkan sejauh mungkin ke node child sebelum dilakukan backtracking. Langsung kita ke contohnya saja. Nah, ini adalah contoh DFS dengan metode LIFO. Karena dia DFS, metode pengerjaannya menggunakan LIFO. Ya, apa itu? Itu adalah last in first out. Jadi yang terakhir diinputkan, maka dia yang pertama kali keluar. Oke, lanjut kita mulai dari awal. Dengan tugasnya node start ada A dan node N adalah H. Oke, kita input A di sini. Di stack awal A punya tidak child. Nah, sini apa? Mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph. Nah, dilanjutkan sejauh mungkin ke node child sebelum melakukan backtracking. Nah, berarti A ini punya child nih di sini, yaitu B dan C. Nah, untuk nentuin B dan C dulu, itu dari kiri ke kanan bacanya. Jadi kita input dulu yang B, baru yang C. Nah, karena A ini sudah pernah kunjungi, sudah turun kan ke anak-anaknya, jadi A masuk ke visit order. Dia sudah pernah dikunjungi, dia hapus saja, diganti anak-anaknya yang sekarang. Nah, last in first out, B atau C dulu, jadi C karena C yang terakhir masuk. Oke, ini kita tandain yang sudah pernah dikunjungi. Ya. Nah, kita ke C nih. C, kita cek dia punya turunan tidak. Ada ternyata, E dan F. Kita input nih, E dan F. Nah, C sudah menurunkan kan, jadi C masuk ke visit order. C dihapus dan diganti ke sini. Sisa E dan B, E, F. Nah, di stack terakhir kan ini ada F nih, terakhir tadi. Nah, kita cek nih F. Oh, F ternyata udah nggak punya child turunan. Ini kita tandain dulu yang C. F tidak punya turunan kan, mentok. Terus gimana? Lalu di sini ada dilanjutkan sejauh mungkin ke node child sebelum dilakukan backtracking. Sejauh mungkin berarti saat dia sudah tidak punya turunan. Nah, F mentok kan? Jadi gimana tuh namanya? F kembali ke C itu disebut dengan backtracking untuk membaca E gitu. Nah, ini stacknya kita hapus. Di sini langsung masukin saja ke sini, ke visit order F. Nah, dari F ke C itu disebut dengan backtracking. Kita tandakan. Nah, lanjut ke E. E itu punya anak nih. Itu ada I dan J. Kita tandain karena sudah dikunjungi. I dan J sudah ditulis di stacknya. Kita pindah E ke visit order sebagai tanda sudah pernah dikunjungi. Tinggal lanjutin ini I dan J. Nah, terakhir J nih. J sama kayak F, udah paling ujung dari anaknya si E. Terus gimana? Langsung aja tulis J. Sudah. Lakukan backtracking ke E. Dari E kita ke I. I juga sama nih nasibnya kayak J. Dia udah sementok dan tidak punya anaknya lagi, dan nggak ada yang harus ditulis. Jadi input saja I. Nah, ini dihapus di sini. Oke, kita tandain. Oke. Nah, sekarang yang ada sisa di stacknya itu ada B. Oke, sekarang kita kerjakan di B. Dari IO ya.
dari I tadi ini kita terus mundur backtracking sampai kembali ke A, lalu balik ke baca ke B. Jadi nggak perlu ditulis lagi nih karena sudah masuk ke shift order yang C, E dan lain-lain sampai menuju ke B. Oke, kita baca ke B nih. Dia punya child namanya D. B-nya kita pindahkan dari stack ke D. Ke shift order. Nah, ini D taruh di ujung. D punya tidak child. Ada nih G dan H. Kita input G dan H stacknya. D pernah dikunjungi, jadi kita hapus di sini. Ini kita pindahkan ke mari. D kita tandain dulu. Lanjut karena sudah ke anak-anaknya D. Cek terakhir nih yang masuk apa? H. Nah, karena H sudah di ujung, langsung kita inputkan saja H. Nah, H ini cocok dengan end node kita. Sudah sampai finish. Jadi selesai di sini. Nggak perlu ditulis G-nya. Nggak perlu. Jadi H ini kan sudah tujuan kita ya. Dari A jalan ke H. Nah, itu sudah tercapai dan sudah nyampai. Jadi yang G ini nggak perlu ditulis. Jadi shift ordernya itu adalah A, C, F, E, J, I, B, H. Tuh. Ini contoh 1 DFS. Lanjut ke contoh yang kedua. Sama seperti sebelumnya, saya samain aja. Ini kan nodenya dari A ke H biar tidak beda. Dengan metode LIFO, last in first out. Oke, langsung kita mulai saja. A. A tandanya sudah kita masukkan ke stack. Tanda ini sudah terbaca. Nah, A ini punya anak nih, B dan C. Langsung ketik saja B dan C. Nah, A-nya taruh sini, taruh ke shift order. Nah, last in first out, jadi tetap yang terakhir yang masuk baru diurus. Yang terakhir masuk itu adalah C kan. Nah, C ini punya anak tidak? Ada nih ternyata. Itu ada E dan F. Masukkan C, langsung aja, langsung dia cepet. C nya kita taruh sini dan E nya taruh sini, F nya juga taruh sini. Nah, tanda C sudah dituju, kita tandain nih. Yep. Lanjut ke E dan F. Nah, yang terakhir ini masuk itu adalah F. Tujuan kita H. Oke. F itu punya anak tidak? Ada nih. Itu udah I. Nah, F tanda sudah dikunjungi, langsung ke anaknya saja. Jadi tulis I. F-nya taruh shift order. Kita tandain F. Nah, lanjut ke I. I punya anak tidak? Oh, ada rupanya nih. Ada J. Jadi kita tulis anaknya I. Langsung I taruh di shift order. Anaknya ini kan sekarang J ya. Nah, I sudah dikunjungi. Yep. Nah, saat ini dia sudah di ujung nih. Kita lakukan backtracking ke belakang. Nah, sini. Nanti J terus saja di sini. Saat J di ujung, kan ini kan sudah tidak ada apa lagi ya. Jadi kalau sudah tidak ada shieldnya, tidak ada inputan. Jadi yang J yang di stack kita pindahkan ke shift order. Kita tandai. Sudah. Nah, lanjut. Kita balik. I punya cabang nih. Itu udah E. Nah, E pas banget nih ada di sini. Lanjut ke E. E itu punya anak siapa aja? Itu ada G dan H. Nah, mereka berhubungan nih, sama dengan I. E dan I ini sebenarnya berhubungan.
kita tulis. Karena I sudah masuk visit order, jadi nggak usah ditulis, nggak perlu, malah nggak usah ditulis yang belum saja. Jadi G dan H. Nah, kita mulai dari E. E kan tadi sudah masuk di sini dan sudah ditulis juga anak-anaknya. Kita tulis E di visit order, kita hapus di sini G dan H. Oke, lanjut ke data terakhir, itu ada H. Nah, H itu punya anak tidak? Oh ya, saya tandain dulu. H itu punya anak tidak? Tidak. Jadi dia sudah di ujung. Oke, langsung saja dimasukkan ke visit order. Kita hapus di sini. Nah, H sudah sampai ke node N. Maksud node N itu adalah tujuan kita. Nggak perlu dia harus ngurus G dan sisa-sisanya. Terus kok B nggak diurus? Kenapa? Karena tadi kan B dan C nih ya, B dan C masuk dulu, sama seperti sebelumnya. B dan C masuk dulu, terus yang diurus C dulu kan, karena dia data terakhir yang masuk. Dengan cara kita mengerjakannya last in first out, jadi C dulu yang diurus. Nah, sebelum masuk ke bagian B, di bagian C itu sudah ada H di sini dan itu tujuan kita. Nah, sudah tercapai, makanya stop sampai di sini. Oke, itu adalah contoh dari DFS. Oke, selanjutnya adalah breadth first search, algoritma untuk mencari atau mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph. Dimulai dari root sebuah tree dan mencari node per level sampai menemukan node yang dicari. Nah, langsung ke contohnya saja. Saya pakai contoh soal sama seperti soal DFS. Nah, cuman pengerjaannya beda. Kalau tadi DFS menggunakan stack tumpukan, kalau BFS itu menggunakan queue berupa antrian dengan cara FIFO, first in first out. Oke, langsung aja kita mulai. Itu node startnya adalah A dan menuju ke B lagi H. Oke, kita mulai. A nih, A sudah dikunjungi, dia punya anak, punya, itu adalah B dan C. Oke, kita pindahin A nya ke visit order dan sisanya taruh ke sebelah kiri, ke geser maksudnya, karena A sudah dikunjungi. Oke, nah karena first in first out berarti yang diurus yang B karena dia yang pertama masuk. B punya anak nih, dan itu adalah D. Nah, B sudah dikunjungi, kita hapus, taruh ke visit order. B sudah dikunjungi, kita tandain. Lalu ada D. D kan tadi anaknya sudah tulis di sini. Nah, lanjutnya kita C nih, kita harus C. C itu punya anak tidak? Ada nih, E dan F. Kita masukkan semuanya, E dan F. Nah, C keluar dari antrian, masuk ke visit order, dan ini kita geser ke sini. Oke. Nah, lanjut ke D. Oke, bentar saya tandain dulu biar jelas. Oke, D. D kan itu di paling kiri. D punya anak yaitu G dan H. Sudah diinput, D yang di antrian kita hilangkan. Kita pindahkan ke bawah visit order. Tandanya sudah dikunjungi. D sudah dikunjungi. Lanjut ke paling kiri itu ada E. E itu ada di bagian C kan. Nah, kita cek nih, E punya anak tidak? Ada, I dan J. Kita input semua nih, I dan J. Oke, E sudah dikunjungi, kita tulis di visit order, kita
hapus di antriannya. Yap. Lanjut ke pengerjaan F. F punya anak tidak? Oh, tidak nih. Langsung kita terus saja F. Kita pindahkan yang sudah ke sebelah kiri. Itu, kita tandain. Ya. Lanjut pengerjaan yang G, berurutan. G tidak punya anak nih. Langsung saja ke sini G. Jadi yang di antrian kita hapus. Jadi yang sisanya bergeser ke kiri. G kita tandai sudah dikunjungi. Lanjut yang H. H tidak punya anak, langsung di input di visit order. Nah, sudah kan tandanya? Karena tujuan kita adalah H. Karena sudah cocok nih, node N kita H dan node terakhir yang dikerjakan sini masuk itu sudah H. Jadi A menuju ke H adalah A B C D E F G H dengan cara FIFO. Gitu. Oke. Ini contoh pertama, contoh kedua. Sama seperti soal DFS ini. Saya cuman beda cara pengajarannya saja karena DFS dan BFS. Oke. Kita mulai dari node awal A menuju ke node akhir H. A. Oke. Tandain A itu punya turunan kan, B dan C. A sudah tanda dikunjungi dan B dan C anaknya kita geser ke sebelah kiri. First in first out berarti kita kerjakan di sebelah kiri dulu. B punya anak tidak? Ada nih, D. Kita input deh D. B di antrian kita hilang Kak. Kita pindahkan ke sudah kita tandai ke bagian visit order. Tandanya dia sudah pernah dikunjungi. Oke. C punya anak tidak? Ada nih, E dan F. C sudah pernah dikunjungi, masuk ke visit order. Sisa D, E, F. Nah, ini kita tandai. Masuk ke D. Dia punya anak? Tidak. Dan juga bukan tujuan kita. Walaupun dia sudah di ujung dan tidak punya anak, dia bukan tujuan kita yaitu H. Jadi dia langsung saja ditulis di visit order dan dihapus di sini. Pindahkan anak dari C ke sebelah kiri. Oke, sisa E dan F. Nah, kita lihat E punya anak tidak? Ada nih, ternyata ada G, H, I. Mereka saling berhubungan nih dengan E. Oke, langsung input saja di sini. G, H dan I. Kita masukin E ke visit order sebagai tanda dia pernah dikunjungi. Nah, tandain di tab grafiknya. E sudah. Karena E sudah ditandai, kita hapus di antriannya. Yap. Sisa F, G, H, I. Terus kita kerjakan yang F. Nah, F punya anak tidak? Ada, I namanya. Tapi I sudah masuk di antrian, jadi tidak perlu tulis. Langsung tulis saja F. Kita hapus sisa G, H, I. Yap. F kita tandai. Oh iya, ini belum saya tandai. Saya tandai. Nah,
kita kerjakan G karena dia yang pertama di antara G, H, I. G punya anak tidak, jadi tidak ada inputan. Tapi dia bukan H tujuan kita. Langsung saja G di sini. Dan di antrian kita hapus dan geser HI ke sebelah kiri. Oke. Lah, ini sekarang kita bahas yang A, H punya anak tidak? Tidak. H cocok. Nah, karena tidak, dia punya dia cocok dengan tujuan kita? Cocok. Nah, langsung masukin saja ke H karena dia tidak punya anak, jadi tidak ada inputan dan cocok juga dengan tujuan kita yaitu H. Jadi H sini dihapus, tinggal sisa I. Nah, maka seperti ini cara pengerjaan dari BFS dengan cara FIFO. Terus kalau ada soal misalkan node start kita di A tapi node N nya di E, gimana? Ya sudah, stop, cukup sampai di E. Dari C kan, kalau FIFO kan ini kan silet ya. Setelah D kita akan ngebahas C. Nah, di C itu punya anak E dan F. Jadi karena ini FIFO, jadi benar nih, E langsung turun saja ke sini. Kalau misalkan node N nya itu E ya, contoh saja E, maka dia akan selesai di E. Sisanya gimana? Nggak usah tulis sisanya, misalkan kan karena sisa F yang ada di antrian, makanya tinggal F. Ya pokoknya cara kerjanya, algoritmanya sudah berhenti di situ. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.